Ayah, aku bawa kakak datang menjengukmu. Kakak pergi begitu tiba-tiba. Tapi ayah tenang saja. Aku. 2 ekor harimau, larinya cepat. Satu tidak punya telinga, satu tidak punya ekor. Aneh sekali. 2 ekor harimau, larinya cepat. Satu tidak punya telinga, satu tidak punya ekor. Apa-apaan ini? Sangat ingin aku mati ya, adikku yang baik. Lin Yuanse, bukannya kamu sudah mati? Kecewa ya? Masih banyak hal yang belum kuselesaikan. Kalian berdua bersekongkol. Apa saja yang kotor yang kalian lakukan? Jangan pikir aku tidak tahu. Kecelakaan 3 tahun lalu, mungkin tidak sesederhana itu. Ayah. Setelah ayah meninggal dalam kecelakaan, ibu sampai sekarang masih terbaring di rumah sakit. Sudah lama sekali, kamu tidak pernah menjenguk. Malah datang ke makam ayah pura-pura sedih, sok jadi anak berbakti. Aku tidak tahu, sekarang aku adalah menantu keluarga Su. Keluarga kaya, sangat memperhatikan reputasi keluarga. Jika para tetua keluarga Su tahu aku anak angkat, dan punya ibu yang koma, keluarga Su pasti tidak akan mengizinkan Nana menikah denganku. Oh, demi sedikit kekayaan, bahkan orang tuamu sendiri kamu tinggalkannya? Itu orang tuamu, apa hubungannya denganku? Jangan harap bisa merebut Nana kembali dengan cara seperti ini. Baik. Adik bodoh, kamu masih begitu naif. Sebenarnya pemeran utama wanita dalam drama ini adalah orang lain. Berita terbaru, Nyonya Wang Hui, istri Direktur Su, setelah lama menghilang, kini kembali memimpin dalam situasi kritis. Menjadi penguasa kerajaan miliaran. Masih lama macetnya? Bos Wang, sepertinya ada kecelakaan di depan. Mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Jika aku terlambat ke rapat direksi, bagaimana pandangan para pemegang saham? Di depan 3 mobil bertabrakan, paling cepat harus lebih dari setengah jam. Lihat apa? Jauh-jauh dari mobil. Sebaiknya kamu sopan, meskipun kamu sangat buru-buru. Tidak mungkin terbang melewatinya kan? Kamu tahu ini mobil siapa? Berani-beraninya mengganggu di sini. Jangan ribut. Tidak ada waktu lagi, cepat cari solusi. Aku bawa kamu. Akhirnya aku menunggumu. Aku, pemeran utama wanita. "20 menit boleh tidak?" Coba saja. Peluk aku. Bos Wang, ini terlalu berbahaya. Para pemegang saham masih menunggu Anda. Aku naik motor lebih stabil daripada kamu menyetir. Tadi siapa yang ganti jalur? Hampir nabrak pembatas jalan. Camel. Boss Wang. Ini yang kamu bilang mengantarku? Sekarang minggir. Aku tidak akan berurusan denganmu. Bos Wang. Kamu takut? Atau takut difoto wartawan bersama pria asing? Begitu? Kamu kenal aku? Bos Wang dari grup Su. Aku sudah memperhatikan Anda lama, dan lama menunggu untuk bertemu. Nak, kamu menyelidikiku? Tidak juga, hanya khawatir Bos Wang. Sendirian menanggung semua beban grup Su, terlalu berat. Cara seperti ini sudah tidak kupakai sejak 20 tahun lalu. Dengar nak, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Seharusnya kamu bekerja dengan baik, bukan mendekati orang kaya. Bos Wang,
Aku tahu kamu sangat kaya, tapi tidak semua orang akan melakukan apa saja demi uang. Ada daun di rambutmu, di depan pemegang saham. Harus menjaga penampilan. Aku pengacara dari kantor hukum Changteng. Lin Yuanze. Dengar grup Su sedang terlibat kasus hukum. Dibandingkan ganti rugi mahal, mungkin mempekerjakan pengacara handal adalah pilihan lebih bijak. Bos Wang, ini perjanjian kerjasama kita dengan Grup Tianming. Jika kita ingin mundur, harus memberitahu 30 hari sebelumnya. Peluk aku. Bos Wang, ini laporan keuangan kita untuk kuartal ini. Laporan keuangan kuartal ini. Pangsa pasar lebih dari 30%. Bos Wang, pihak lawan baru memberikan bukti baru. Situasi tidak menguntungkan kita. Pengacara Zhang bilang kita mungkin mempersiapkan skema kompensasi. Saya pengacara dari kantor hukum Changteng. Lin Yuanze. Mungkin mempekerjakan pengacara yang handal adalah pilihan yang lebih bijak. Hubungi orang di kartu nama ini. Changteng, kantor hukum ini baru mulai terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal pengalaman, tidak sebanding dengan beberapa kantor hukum besar yang sudah lama berdiri. Lakukan sesuai keinginan saya. Buat janji dengannya. Sampai jumpa malam ini. Grup Su ini paling tidak kekurangan pengacara. Tim hukum mereka adalah yang terdepan di industri. Kenapa memilih pengacara kecil sepertimu? Halo, apakah ini pengacara Lin Yuanze? Saya sekretaris Bos Wang. Bos Wang ingin bertemu denganmu untuk mendiskusikan masalah kasus Grup Su, jam 8 malam ini. Bos Wang akan menunggumu di Grup Su. Saya tidak ada waktu hari ini. Jika Bos Wang ingin membicarakan bisnis, suruh dia datang sendiri menemui saya. Kamu gila kalau Wang Hui marah. Bagaimana jika dia tidak mau bekerja lagi? Tidak akan, wanita karir seperti dia. Justru suka dengan tantangan. Menarik. Lagi pula, saat pertemuan resmi. Tidak mungkin hanya kita berdua, kan? Kita satu keluarga. Harus lengkap baru bisa. Kamu datang untuk mencariku. Permisi. Dengar-dengar ibumu masih di rumah sakit. Aku tadinya ingin menjenguk tante. Jangan pura-pura baik di sini. Urus saja urusanmu sendiri. Aku tahu. Kamu masih menyimpan dendam karena aku meninggalkanmu 3 tahun lalu. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang kusukai. Kamu tidak bisa melarangku mengikuti hatiku. Kamu si hakim, masih saja mengganggu Nana. Kak Hu, bukan dia. 3 tahun lalu kabur seperti anjing. Sekarang kembali mengganggu Nana ya? Setidaknya aku tahu apa itu malu. Tidak akan mengincar pacar kakak. Bagaimana adik? Nasi lembut ini. Masih enak? Di grup Su, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Aku. Berhenti. Dia benar-benar datang. Linhu, sekarang kamu berani di sushi. Menggunakan kekuasaan untuk menindas, di keluarga Su, harus tahu rendah hati dan hormat. Tidak Bu, dia tadi ke Suna. Berbuat gaduh di depan perusahaan, kalau ini tersebar. Tahu tidak dampaknya bagi grup sebesar apa? Tidak, Bu. Kami salah. Ini semua salah paham. Ayo, pergi dulu. Beberapa urusan keluarga membuat pengacara Lin terlihat lucu. Bos Wang ada urusan dengan saya. Silakan. Bos Wang sepertinya menghadapi kasus yang sulit.
Di dalam ini, adalah yang dilakukan pihak lawan selama ini. Serangkaian tindakan ilegal. Termasuk menyuap orang dalam grup Susi, sehingga memalsukan bukti. Jika mereka tidak setuju untuk mencabut kasus, maka bukti-bukti ini cukup untuk membuat pihak lawan hancur. Data-data ini. Dari mana kamu dapatkan? Jangan lupa, saya kan pengacara. Ini 1 juta sebagai bayaranmu kali ini. Tidak perlu. Hanya bantuan kecil, tidak ada masalah. Saya pergi dulu. Tunggu. Pengacara Lin, kamu sangat hebat. Saya ingin mempekerjakan perusahaanmu menjadi mitra hukum untuk grup sushi kami. Bisa. Besok sore jam 4. Kantor hukum saya bertemu. Pengacara Lin, kamu kurang tepat waktu ya. Saya salah, untuk kompensasi. Malam ini saya traktir minum. Ayo pergi. Suasana begitu bagus. Bos Wang. Tidak ingin menemani saya menari? Anak kecil, kamu mengajak wanita menari. Selalu langsung begitu? Lagu RB ini seperti anggur merah Burgundi. Sama berkelasnya. Bos Wang. Tidak tahu apakah bisa memberi muka. Ajak saya merasakan iramanya. Anak kecil, kamu pandai menari, sering di dance floor ya? Bujuk gadis kecil saja. Hanya pernah berdansa dengan Bos Wang. Bahkan belum bisa mengikuti irama Bos Wang. Kalau gitu, kenapa tidak belajar dengan baik? Aku takut kalau belajarku terlalu cepat. Bos Wang tidak mau mengajar lagi. Anak kecil memang anak kecil ya. Hujannya lumayan deras. Hati-hati masuk angin. Kamu cukup perhatian ya. Ayo pergi. Akhirnya hujan berhenti. Bentuk tubuhmu bagus ya. Bos Wang sedang memujiku. Tidak tahan mendengar kebenarannya. Hanya tidak menyangka Bos Wang. Bicaranya begitu langsung. Pengacara Lin, biasanya kamu menghabiskan waktu bagaimana? Aku biasanya suka gandeng tangan kecil. Anak kecil. Mau merayuku ya? Tidak. Hanya bercanda dengan Anda. Baik, aku hanya akan tanya sekali. Mau tidak bersama denganku? Mau. Kalau gitu, kamu harus pikir matang-matang, aku lebih tua 20 tahun darimu. Bisa saja jadi ibumu, nanti kalau keluar. Orang lain hanya akan tanya, aku kakakmu atau ibumu. Bagaimana kamu menjawab? Aku juga hanya akan bilang pada mereka. Kamu adalah kekasihku. Aku belum punya rencana menikah. Aku menghargai pendapatmu, tapi apakah kamu ingin memulai dari hubungan romantis dulu? Aku, SSST. Kamu pikirkan baik-baik,
Aku harus pergi dulu. Coba saja. Kemarilah. Menurut kabar terpercaya, Presiden Grup Su, Nyonya Wang Hui, baru-baru ini mengumumkan secara terbuka bahwa sudah memiliki pacar. Kabar ini mengejutkan dunia bisnis, dikabarkan keduanya akan menikah minggu depan. Ibuku ternyata punya pacar. Ibumu sudah lebih dari 40 tahun, masih cari pria apa lagi? Ibuku memang lebih dari 40 tahun, bukan lebih dari 80 tahun. Kenapa tidak boleh cari pria? Tapi, kalau begini, bisnis ayahku bisa jatuh ke tangan orang lain. Ibumu akan menikah minggu depan. Begini, kamu coba cari tahu dulu dari ibumu. Berita kecil di media belum tentu benar. Baik, aku akan telepon ibuku dulu. Halo, Ibu, kenapa mau menikah tidak bilang-bilang? Pria di luar tidak bisa dipercaya, mungkin dia hanya mau uang kita. Kalau kamu punya waktu, pikirkan. Bagaimana mengelola perusahaan? Kalau kamu merasa tidak sanggup memimpin Grup Su, aku bisa pertimbangkan ganti orang. Lagi pula aku baru 40-an, masih bisa punya anak lagi. Tidak, Aku menikah minggu depan. Ruang resepsi belum dipilih. Kamu dan Lin Hu juga sedang tidak sibuk. Urusan ini serahkan pada kalian. Ibu. Aku kesal sekali, pria hidung belang apa yang membuat ibuku tergila-gila. Tidak bisa, aku harus menemui dia sekarang. Jangan gegabah, 60% saham perusahaan ada di tangan ibumu. Kalau sampai marah, kita tidak dapat apa-apa. Dengarkan aku. Kita ikuti keinginan ibumu, cari ruang resepsi dulu, ayo. Tempat ini sudah dipilih putriku dan menantuku. Kamu lihat, puas atau tidak? Tempat jelek begini, harganya sampai 8 digit? Kira kita orang bodoh ya? Ibu, aku ingin yang mewah. Ini sudah ruang resepsi. Paling high-end di Provinsi Jiang. Dia datang untuk apa? Lin Yuanze, kamu kesini mau apa? Ini tempat yang pantas buatmu? Kenapa tidak boleh? Aku mau lihat tempatnya. Ini ruang resepsi termahal di Provinsi Jiang. Kamu mau menikah? Iya, aneh ya. Sepertimu menikah, pasti cari cewek kelas bawah. Berani juga lihat tempat ini. Sudah minta manajer menyimpan ruang bintang di lantai atas, tunggu kamu periksa. Minggir. Ayo, ikuti dia, lihat dia mau apa. Tuan Lin, saya dapat pemberitahuan. Ruang ini khusus saya simpan untuk Anda. Tuan Lin yang mana? Jangan salah, keluarga Su yang mau pesan, dia si miskin. Ada uang pesan apa tidak? Dia benar. Aku nggak punya uang, dia yang punya. Cari aja dia. Oh iya, harus persiapan yang matang. Nanti takut calon mertuamu nggak puas. Bu, ini truffle premium impor langsung dari Prancis, coba deh. Sama, kami mau ketemu calon mertua. Iya, Bu. Dulu kami belum ngerti, ribut-ribut di depan kantor. Bikin malu, tapi kami udah pesan gedung resepsi. Betul. Kalian berdua pilih waktu yang pas banget. Tapi, dia nggak ada. Bos Wang, dokumennya sudah siap. Rapat bisa dimulai. Udah, tinggalin aja barangnya, kalian pergi dulu. 3 hari lagi di gedung resepsi, aku tunggu ya. Oh iya, datang ke keluarga Su. Harus ikut aturan. Njurdi.
Bu, ini juga, aku minta temen bawain jam tangan dari luar negeri. Buat calon mertua sebagai tanda kenalan. Wah, perhatian banget. Udah, pergi dulu. Ayah. Barusan Lin Yuanze jemput kamu pulang kerja. Tapi aku suruh dia istirahat di ruang rapat dulu. Nggak nyangka, perhatian banget sama aku. Ayo, rapat dulu. Silakan masuk, silakan. Aduh, ngeselin banget. Aku malah harus urusin pernikahan ayah tiriku. Silakan masuk. Masalahnya, aku aja belum pernah ketemu orangnya. Udah, jangan banyak ngomel, cepat selesai. Silakan masuk. Lin Yuanze, kamu mau apa? Numpang makan. Kalau aku nggak datang, kayaknya pernikahan ini sulit buat lanjut. Kamu cuma pelayan pernikahan hari ini. Kan buat calon mertuaku, minggir sana. Aku nggak mau berantem di sini. Lihat ini apa? Ini hadiah buat calon mertuaku. Kok bisa ada di kamu? Oh, aku tahu. Ini kan yang kamu kasih ke calon mertuamu. Baik, aku mengerti. Lin Yuanze, kamu masih sama sombongnya seperti dulu, pakai jam palsu. Yonggon Shok Yogon. Ini asli. Masa sih? Jam ini. Seluruh kota Jiang cuma ada satu. Jam tangan ini, hadiah dari calon istriku. Sayang, Kamu kesini buat apa? Aku cuma mau lihat tempatnya. Kamu mau nikah? Iya, aneh ya? Lin Yuanze, kamu beneran nikah? Masa iya dia nikah? Siapa yang mau sama dia? Jia Pentes. Aku datang untuk menghadiri pernikahan calon mertuaku. Aku datang ke pernikahan ini. Juga karena dibawa calon istriku. Dibawa kamu? Lin Yuanze, istrimu kinole boku? Kenal apa? Ibu kita siapa? Dia siapa? Masa kenal orang kayak dia? Satpam. Buang si penipu ini keluar. Sebentar, aku mau lihat, apakah ada orang yang akan memintaku kembali ke pernikahan. Semoga nanti. Jangan nangis ya. Bubar saja. Silakan masuk, silakan masuk. Para tamu yang terhormat, hari ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan pernikahan legenda bisnis, Ibu Wang Hui, dan pasangan tercintanya. Lalu, siapakah sang pengantin pria misterius ini? Siapa ya? Entah siapa yang bisa dapat perhatian Bos Wang. Orang ini beruntung banget, bisa santai puluhan tahun. Sekarang, mari kita sambut pengantin dengan tepuk tangan meriah. Kamu mau nikah? Ya, aneh ya? Ini hadiah untuk calon mertuaku. Kok bisa kamu punya? Jam tangan ini, hadiah dari calon istriku. Kalau aku tidak datang, pernikahan ini kayaknya sulit berjalannya. Bu, kamu bercanda ya? Masa iya dia? Calon mertuaku? Aku cari suami, harus lapor ke kamu? Apa ini? Nggak tahu juga. Kayaknya, menantu keluarga Su ini nggak suka sama calon mertuanya. Cepat diam, jangan berisik. Banyak orang di sini. Kamu mau merusak pernikahan ibuku? Tidak, Bu. Aku tidak bermaksud begitu. Hari ini hari bahagia. Kalau ada kesalahpahaman dalam keluarga, bicarakan saja. Pria milikku tidak boleh diomongin orang lain. Minta maaf. Aku minta maaf padanya. Apa?
Kamu tidak sopan pada calon suamiku di pernikahanku? Kalau bukan karena Nana, sudah kusuruh orang usir kamu. Kalau kamu tidak mau minta maaf juga tidak apa, mulai hari ini. Jangan harap bisa masuk ke keluarga Su lagi. Aku. Cepat minta maaf, nanti ibu marah. Kita berdua yang susah. Cepat! Maaf. Linhu, ingat, ini pertama kalinya dan terakhir kalinya. Kalau nanti kamu berani tidak sopan pada suamiku lagi, coba saja. Ah, tidak apa-apa. Nikahannya lanjut. Dia punya sihir apa sampai ibumu tertarik padanya? Aku juga tidak tahu. Para tamu undangan, karena keunikan pernikahan ini, kami meminta putri dan menantu mempelai wanita untuk bersujud dan menyajikan teh. Apa? Aku harus bersujud padanya? Ibu, silakan minum teh. Lin Yuanze sekarang kepala keluarga. Sajikan teh padanya dulu. Menamlah. Linhu, ini caramu menyajikan teh. Pada yang lebih tua, Iya, Xiaohu, ibu mertuamu benar. Sajikan teh dengan tulus, kalau tidak, kurang sopan. Lin Yuanzhe, kamu keterlaluan. Aku tidak bisa menyajikan teh. Mimpi kalau mau aku sajikan teh padamu. Sudah, Linhu, jangan berisik. Linhu, berani berbuat onar di pernikahanku? Kamu pikir grup Su adalah halaman belakang rumahmu? Hari ini kamu harus menyajikan teh, kalau tidak, urusanmu dengan Nana dan semua sahamu. Di grup Su, jangan harap bisa dapat. Jangan marah-marah, nanti sakit. Xiaohu, demi Suna. Lupakan saja. Cepat, kamu mau membuat ibu marah dan mengusir kita dari rumah? Silakan minum teh. Siapa yang minum teh? Siapa ini? Kamu. Oh ya, minumlah teh. Wah, anak baik. Mertua punya angpau nih, jangan bilang sedikit. Mertua masa depan cuma kasih segini? Kamu. Kamu ngasih ke pengemis ya? Aku nggak butuh, simpan sendiri. Waduh, nggak butuh. Kayaknya emang nggak butuh. Atau meremehkan? 5% saham grup Su. Ini setidaknya bernilai 1 miliar. Ayah, suami baru Wang Hui ini lumayan royal. Sayangnya, menantu ini nggak beruntung. 5% saham ini, perjanjian khusus, 5% saham ini bernilai ratusan juta. Kamu langsung kasih aja. Kan udah keluarga, ngasih ke siapa aja gak apa-apa. Nggak mungkin, dia kok punya saham grup Su? Lin Yuanze sekarang suamiku. Aku kasih dia saham, aneh? Sayangnya, ada yang nafsu besar, bilang sedikit. Kamu, Lin Yuanzhe. Kamu berani main-main sama aku ya? Aku mainin kamu? Kita kan gak kenal, ngapain aku mainin kamu? Sudah Linhu, jangan cari masalah lagi. Nana, tunanganmu ini temperamennya gede banget.
di pernikahanku terus-terusan. Menyusahkan suamiku, apa ada masalah sama aku? Enggak, bukan begitu, Bu. Oh. Mereka berdua ada salah paham, tapi udah selesai. Aku nggak peduli apa salah paham mereka. Lin Yuanze sekarang suamiku. Artinya kepala keluarga. Linhu, kalau nanti kamu berani nggak hormat ke suamiku lagi, kamu keluar dari keluarga Su. Ah, jangan bilang gitu, kita kan keluarga. Ngomong kasar gimana sih? Xiaohu, urusanmu. Aku maafin. Bu, kita kan keluarga. Lanjutin pernikahan, kita turun. Ayo, Sepeton. Linhu, kita pelan-pelan. Lin Yuanze ini, aku nggak nyangka. Dia bisa ngedapetin ibumu. Ibumu juga sih. Udah 40 tahun lebih, kok mau cari yang muda? Aku juga nggak tahu kok bisa gini. Lagian, bicara yang sopan, itu ibuku. Si Hahimi ini pasti bakal cari cara buat balas dendam. Kamu bilang, kalau ibumu memberikan saham perusahaan padanya, gimana? Saham? Ibuku punya 55% saham grup Su. Kalau semuanya diberikan padanya, dia bakal jadi direktur utama grup, kan? Seandainya tahu begini. Maksudmu apa? Apa kamu mau cari Hachimi itu buat balikan? Apa yang kubilang? Bisakah kamu mengubah kebiasaanmu yang gampang marah? Sekarang kita berdua di sini. Bertengkar buat apa? Kamu benar-benar berbeda dengan Lin Yuanze. Kalau kamu merasa dia lebih baik, cari saja dia. Nanti aku akan ungkap semua kejadian 3 tahun lalu. Siapapun tak akan aman. Jangan. Kakak Hu, buat apa kita bertengkar sekarang? Nanti Lin Yuanze mengambil alih saham. Kita berdua bakal diusir dari rumah, kan? Ibu. Halo, Ibu. Siapkan barang-barang, malam ini pindah ke rumah tua. Apa? Bu, aku dan Linhu tinggal di sini dengan nyaman. Kenapa harus pindah? Oh, dan lagi, bukannya kamu bilang suka sendirian? Ini keinginan Lin Yuanze. Katanya, keluarga harus tinggal bersama biar ramai. Mobil sudah kukirim, sebentar ada yang jemput kalian. Ibu. Ibu telepon, suruh kita pindah ke rumah tua. Apa? Pindah ke rumah tua? Bukannya Lin Yuanze ada di sana? Dia pasti akan cari segala cara balas dendam. Gimana ini? Bawa barang, kita pergi. Lin Yuanze, kau memang hebat. Kau benar-benar berhasil mendekatinya. Ini baru langkah pertama. Selanjutnya, aku akan main dengan mereka. Maaf, aku tidak tahu ada orang di dalam. Sudah, pergi sana. Kamu kenal Linhu, kan? Ini saja bisa kau tahu? Kalian berdua margalin. Jangan-jangan saudara kandung? Apa semua orang bermargalin adalah saudaraku? Cuma penasaran. Tapi yang kupedulikan adalah kau menikahiku, tulus atau? Menurutmu? Tak penting. Manusia punya pikiran sendiri. Tapi pikiranmu itu jangan digunakan padaku. Kalau tidak, aku akan buat kau menyesal dalam sekejap. Ayo, aku belikan hadiah untukmu. Hadiah untukmu, suka tidak? Ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Benarkah? Kalau orang lain, pasti langsung menerima tanpa ragu. Langsung ambil.
Aku menyukaimu, bukan karena uangmu. Tapi aku menyukaimu, ini adalah perasaanku. Ibu, Berhenti. Sekarang tidak tahu sopan santun? Bertemu orang yang lebih tua. Tidak tahu menyapa. Lin Yuanze sekarang. Status apa? Masih perlu aku ajari kalian? Ibu, dia jelas-jelas. ayah. Baik. Lin Yuanze, apa maksudmu? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau pemuda 20-an tahun, menikahi wanita 40-an tahun. Kalau tersebar, tidak merasa lucu? Ada? Aku rasa tidak, ibumu. Benar-benar mencintaiku. Jangan bicara manis. Oh, kurasa kau butuh uang. Untuk mengobati ibumu. 5 juta, tinggalkan ibuku. Rp5 juta. Kau cukup kaya ya? Tapi uang ini juga dari istriku. Kau tidak tahu malu. Mungkin kau salah paham, aku dan ibumu benar-benar cinta. Setidaknya dia wanita yang tahu berterima kasih, tidak sepertimu. Selalu suka menjadi wanita yang tidak tahu balas budi. Kau. Kecelakaan 3 tahun lalu, akan kuselidiki. Mau pergi silakan, jangan ganggu aku melihat. Material yang kau berikan kemarin sangat bagus. Perkara sudah selesai, besok. Datang kerja di grup Su, posisi manajer proyek. Aku. Lupakan, aku tidak mengerti ini. tidak mengerti? Bisa belajar, ada yang bisa membimbingmu. Baiklah. Hakimi, bagaimana menyapunya? Lantai saja tidak bersih. Mau dipecat? Maaf Bos Lin, aku akan segera membersihkannya. Linhu, kau sangat berkuasa ya? Ayo, berdiri dulu. Pergi dulu. Sekarang tidak hanya terlambat kerja, berani juga mengganggu. Seorang cleaning service. Wah, ini bukan calon mertuaku? Kenapa? Berasa banget jadi keluarga Suya. Setidaknya aku masuk kerja nggak pernah telat. Hakimi Senpa, cuma bisa numpang naik lewat perempuan. Beresiko apa kau mengaturku? Lepaskan. Waduh, takut? Berani berbuat tapi nggak berani ngaku ya? Hakimi tak berguna. Linhu. Kau semakin menjadi-jadi. Bu, dia yang mulai ribut. Ribut. Aduh Lin Yuanze, dia kan suamiku. Sekarang bahkan jadi manajer proyek di grup Su. Apa? Manager? Bu, bercanda ya? Dia kan nggak punya apa-apa. Pantas jadi manajer? Perusahaanku, mau pakai orang seperti apa? Perlu izinmu? Enggak, Bu. Mulai sekarang, semua proyek perusahaan harus dapat persetujuan dan tanda tangannya. Baru bisa dijalankan. Bu, dia kan orang luar. Orang luar apaan? Dia itu bapak mertuamu. Kalau kau berani bicara tidak sopan lagi padanya. Keluarlah dari grup Su.
Aku perkenalkan, ini para direktur dan eksekutif perusahaan. Kalau ada yang nggak paham, tanya saja pada mereka. Baik, senang bertemu. Proposal ini lucu banget. Data besarnya palsu. Biayanya dibengkakkan 30%. Kira kita semua bodoh ya? Halaman mana datanya yang bermasalah? Seluruh isinya sampah. Kalau nggak mampu, minggirlah dari posisi itu. Ternyata Bos Lin bahkan nggak punya kemampuan analisis data dasar. Kau cuma hakimi yang numpang naik lewat perempuan. Beresiko apa menghina aku? Suara Bos Lin keras banget ya. Berasa banget grup Su ini rumahmu. Anda datang tepat waktu. Ini proposal Lin Yuanze. Silakan lihat, jika perusahaan pakai proposalnya. Rugi bisa mencapai puluhan juta. Ternyata Bos Lin merasa bisa. Lebih hebat dariku. Pas spacey. Aku bikin proposal sambil merem juga lebih bagus. Sekarang hakimi macam apapun berani bikin proposal. Nggak ngerti. Maksud Bos Lin adalah aku tidak mengerti rencana ini. Bos Wang, maksud Anda apa? Aku tidak paham. Bos Lin, rencana yang ada di tangan Anda. Itu dibuat oleh Bos Wang. Sepertinya Bos Lin merasa kemampuan pribadinya sangat hebat ya. Kalau begitu, mari kita serahkan rencana ini kepada Anda untuk mengerjakannya. Apa? Lin Hu benar-benar menabrak tembok. Iya, berani mempertanyakan rencana Bos Wang. Benar-benar tidak ingin bekerja lagi. Tidak, Bu. Aku bukan maksud begitu. Aku tidak tahu rencana ini dibuat oleh Anda, kemampuan Anda. Semua orang sudah melihatnya. Ya, semuanya karena Lin Yuanze. Dia yang menipuku. Tidak apa-apa. Jika kamu merasa bisa melakukan lebih baik, maka kerjasama dengan grup Liu kali ini akan kuserahkan padamu. Jika kamu berhasil, komisimu akan naik dari 5% menjadi 10%. Jika gagal, maka urusan grup Su ke depannya jangan ikut campur lagi. Sudah, rapat selesai. Lin Yuanze, kamu sengaja menjebak Lin Hu ya? Tidak sama sekali, itu semua ucapannya sendiri. Lin Hu itu tidak mudah ditangani loh. Kurasa ibumu benar-benar gila, baru menikah beberapa hari. Sudah selalu memikirkan Lin Yuanze. Hari ini di kantor, bahkan menyerahkan grup Liu padaku. Siapa yang tidak tahu, grup Liu di industri ini terkenal sangat sulit. Lalu apa yang bisa kulakukan? Lin Yuanze si hakimi tidak berguna ini. Hanya tahu mengandalkan wanita. Tanpa wanita, bisakah dia masuk grup Su? Kamu ini sindirannya? Apa kamu pikir? Aku masuk grup Su karena kamu? Apa? Aku bicara tentang Lin Yuanze, bukan kamu. Lagi pula, kamu jauh lebih hebat darinya. Aku mencintaimu sampai tidak ada habisnya. Nah, baru benar. Tenang, aku punya cara. Bibiku ada di dewan direksi grup Su. Dia orangnya tegas, tidak peduli dengan teman atau keluarga. Jika dia tahu, Lin Yuanze hanyalah hakimi yang tidak bisa apa-apa, pasti akan diusir keluar. Kenapa aku tidak terpikir ini? Kamu memang pintar. Ditekan oleh orang luar sampai begini, tidak malu? Masih berani minta bantuanku. Taunt, Boss Wang menyerahkan grup Liu. Kekacauan ini padaku, itu seperti tulang berduri. Lin Yuanze jelas-jelas ingin memanfaatkan aku untuk membunuh. Nanti proyek gagal, aku akan diusir dari Su Group. Aku dan Bos Wang adalah saudara kandung. Dia selalu bertindak dengan hati-hati. Keputusannya tidak mungkin salah. Kalau kamu diusir dari Su Group, itu artinya kamu tidak kompeten. Tante. Dengarkan aku, sekarang ibu menganggap Lin Yuanze seperti anak kesayangan. Bagaimana kalau Lin Yuanze bertindak semaunya dan membuat Su Group bangkrut? Su Group tidak boleh bangkrut. Kalau begitu, aku akan lihat seberapa hebat Lin Yuanze ini. Sebenarnya, Baik. kalau Lin Yuanze ini benar-benar hakimi, dia tidak layak tinggal di Su Group. Hari ini diadakan rapat direksi mendadak. Bos Wang sedang keluar negeri untuk negosiasi. Jadi sementara aku yang mewakili. Kita akan bahas masalah SDM perusahaan belakangan ini. Khususnya manajer proyek baru. Lin Yuanze. Manajer Lin, walaupun kamu diangkat langsung oleh Bos Wang, tapi performamu belakangan ini tidak memuaskan direksi. 3 proyek tertunda, 2 mitra mengeluh.
Ini kemampuanmu? Direktur Wang benar. Lin Yuanze tidak mengerti operasi bisnis. Murni naik karena bos Wang. Dua mitra mengeluh. Ini kemampuanmu? Direktur Wang benar. Lin Yuanze tidak mengerti operasi bisnis. Murni naik karena bos Wang. Ibu kali ini benar-benar salah lihat orang. Direktur Wang, proyek tertunda karena mitra mengubah permintaan mendadak. Mengeluh karena pihak lain ingin menekan harga. Ini emailnya. Meski begitu, kamu tidak pantas duduk di posisi ini. Posisi manajer departemen proyek, bukan untuk orang sepertimu. Begini saja, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Proyek grup Tianming, kamu yang nego, kalau berhasil kamu tetap di posisi ini, kalau gagal, pergi sendiri. Tianming? Bukankah itu terkenal sulit? Tahun lalu bos Lin sendiri yang nego. Bahkan pintu pun tidak bisa masuk. Lin Yuanze, masih ada waktu untuk menyerah. Bisa. Lin Yuanze, aku pikir kamu gila. Lin Hu sudah nego 3 kali, tidak berhasil. Kamu pikir kamu bisa? Ada orang yang hakimi. Tapi tidak berarti semua orang hakimi. Lin Yuanze, apa maksudmu? Berani-beraninya kamu hina aku. Bos Lin, dunia kerja seperti medan perang. Bukan siapa yang keras suaranya yang benar. Kalau kamu hebat, kerjasama dengan grup Tianming sudah lama kamu dapatkan. Ngapain tunggu sampai sekarang? Kamu. Lin Yuanze, kamu terlalu arogan. Sudah cukup. Perusahaan bukan tempat untuk bertengkar. Manajer Lin, sepertinya kamu sangat percaya diri. Kalau begitu proyek grup Tianming, Serikin Padamo, butuh berapa lama? 3 hari. 3 hari? Aku tidak salah dengar? 3 bulan tidak berhasil, dia cuma butuh 3 hari. Kalau ini berhasil, aku tidak percaya. Dia cuma pura-pura atau memang berbakat? Hanya butuh 3 hari? Manajer Lin, janji perusahaan bukan main-main. Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Tidak masalah. Kalau aku berhasil, apa yang perusahaan berikan padaku? Perusahaan membayarmu, ini sudah kewajibanmu. Berani-beraninya kamu minta lebih. Kamu mau apa? Bonus atau saham? Bisa. Kalau aku berhasil, yang aku mau hanya satu. Yaitu Bos Lin. Pergi. Kamu. Lin Yuanze, kamu keterlaluan. Oh. Kalau tidak setuju, silakan kerjakan sendiri. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, posisi manajerku akan kuberikan padamu. Bagaimana? Baik, asalkan kamu bisa merundingkan kerjasama ini. Semuanya bisa kuikuti keinginanmu. Bibi, Lin Hu dan masa depan kita. Tapi kita satu keluarga, jangan mainkan kartu kekeluargaanku. Perusahaan ini bukan milikku sendirian. Aku bertanggung jawab pada seluruh dewan direksi. Siapa yang punya kemampuan, siapa yang bisa membawa keuntungan untuk perusahaan. Aku pasti akan menghargai semua keputusannya. Sudah, rapat selesai. Dia Lin Yuanze itu siapa? Berani-beraninya mengincar posisiku. Santai saja, proyek grup Tianming kalau semudah itu dirundingkan. Dewan direksi sudah lama menyetujuinya. Lin Yuanze punya kemampuan sehebat apapun. Masa bisa lebih paham batas bawah grup Tianming daripada kita? Kamu yakin bibimu tidak akan berubah pikiran mendadak? Aku lihat sikapnya di ruang rapat tadi tidak jelas. Bibiku bagaimanapun juga adalah keluarga Su. Dia lebih paham daripada siapapun kalau Lin Yuanze benar-benar menguasai departemen proyek. Langkah berikutnya adalah seluruh grup Su. Tiga hari. Aku lihat dia bisa berbuat apa. Apalagi, aku kenal Direktur Umum Grup Tianming. Lin Yuanze, kamu gila ya? Kerjasama dengan grup Tianming, aku saja tidak berani jamin bisa berhasil. Tapi kamu berani membual di depan dewan direksi. Kenapa mereka menunjukmu untuk pergi? Kamu sendiri tidak sadar. Menurutmu, aku akan melakukan hal yang tidak pasti? Jangan main tebak-tebakan di depanku. Apa rencanamu? Penanggung jawab grup Tianming setahun yang lalu pernah meminta kantor kami menangani sebuah kasus. Isinya adalah hutang judi jutaan di luar negeri.
Menurutmu, kalau aku bantu dia menang kasus ini, apa dia akan memberikan kerja sama ini pada kita? Kamu lebih hebat dari yang kubayangkan, tapi Wang Qing bukan lawan yang mudah. Nanti kalau aku sudah kembali ke negara, akan kuberi hadiah yang layak. Lin Yuanze, semoga kamu bisa membuktikan dirimu. Pak Lin, Manajer Zhao bilang pertemuan hari ini dibatalkan. Manajer Zhao, saya Lin Yuanze, manajer departemen proyek grup Su. Lin Yuanze, kemarin malam kita baru telepon. Kenapa hari ini pertemuannya dibatalkan? Kelompok Su Anda mengirim Anda seorang prajurit yang tidak dikenal. Datang untuk berbicara tentang kerjasama, saya pikir jelas tidak. Kami di Tianming Group. Apa yang berisik? Bos Judia adalah kelompok Su. Grup Su tidak tertarik membiarkannya pergi. Hei Bos Ju. Anak itu tidak mengerti. Hei Bos Ju, mungkin sebelum Anda terlibat dalam perjudian di luar negeri, aku bisa memenangkan gugatan untukmu. Bagaimana kau tahu? Hei Bos Ju, mungkin sebelum Anda terlibat dalam perjudian di luar negeri, aku bisa memenangkan gugatan untukmu. Bagaimana kau tahu? Kebetulan, aku seorang pengacara. Ikuti aku di lantai 2. Kau yakin bisa membantuku? Tentu saja. Selama kau bisa membantuku, saya akan mempertimbangkan kerja sama dengan grup Su. Dan aku akan memberikan 3 poin tambahan. Sebagai hadiah tambahan untuk Anda. Saya punya informasi di sini. Kau pasti bisa memenangkan gugatan ini. Batas waktu 3 hari telah tiba. Bos Ju Tianming juga akan hadir secara langsung. Manajer Lin, apakah Anda tidak dapat membuat rencana? Untuk dapat bekerja sama dengan grup Tianming, saya menyiapkan rencana. Bukankah saya mengatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas rencana ini? Bos Lin, apa maksudmu? Kau pikir grup Su adalah rumah. Jika Anda tidak dapat berbicara dan bekerja sama, lalu bagaimana dengan kelompok Su kita? Tapi kali ini aku memanggil Bos Ju. Bukankah Bos Lin melakukan ini? Bibi berkata selama ada yang bisa membawa manfaat bagi grup Su. Apakah Anda pikir rencana saya lebih baik dari rencana Anda? Boss Ju, Halo. Silakan lihat, ini adalah rencana proyek saya. Dibagi menjadi 4 langkah. Hasil yang diharapkan. Program sampah ini juga berani membuang waktuku. Tahun lalu, Anda Su membodohiku. Aku tidak punya banyak waktu. Bos Ju baik dua saja, kalau ada waktu. Coba lihat proposal saya. Damn. Lin Yuanze, kamu pikir kamu siapa? Proposal saya saja tidak dianggap oleh Bos Ju. Apalagi punyamu. Nulis apa sih? Sampah. Menurut saya, grup Tianming butuh bukan kerja sama tradisional, tapi solusi untuk 3 masalah ini. Menurut saya, grup Tianming butuh bukan kerja sama tradisional, tapi solusi untuk 3 masalah ini. Tak kusangka grup Su masih punya orang kompeten seperti Bos Lin. Sepertinya kita bisa kerja sama. Tidak. Proposal Lin Yuanze bermasalah besar. Jangan tertipu oleh Lin Yuanze. Aku datang kemari khusus untuk Tuan Lin Yuanze. Tanpa dia, grup Su, aku tak mungkin pertimbangkan kerja sama. Apa? Lin Yuanze, keterlaluan kau. Kau tahu dia datang untukmu, masih suruh aku presentasi.
Kau anggap aku apa? Pedut. Bukankah kau memang begitu? Kau. Bos Wang. Karena Bos Ju bilang kontrak bisa ditandatangani. Bukankah kita harus tepati janji? Mulai hari ini, Lin Hu dicopot dari posisi direktur. Turun jadi staf biasa, gaji mengikuti standar staf biasa. Bos Ju, kerjasama yang menyenangkan. Silakan. Manajer Lin, proposalmu kali ini sangat memuaskan. Dan tentang kasus perjudian itu. Di sini sudah selesai dengan sempurna. Terima kasih banyak. Bos Ju, semoga ke depannya kita terus bekerja sama. Tentu, tapi aku belum tahu, kau seorang pengacara. Bagaimana bisa masuk tim proyek Grup Su? Karena Direktur Grup Su adalah istriku. Lin Yuanze, apa maumu sebenarnya? Hari ini di rapat, kau sengaja menyulitkan Lin Hu. Bagaimanapun, dia jikmu. Adik? Lucu. Sekarang kau minta maaf padanya. Aku minta maaf padanya? Suna. Di kantor, kau panggil aku Lin Yuanze. Aku tak mempermasalahkan. Di luar kantor, kau harus panggil aku apa? Kamu. Halo sayang. Halo, kerja bagus. Konon katanya, kamu berhasil negosiasi kerjasama dengan grup Tianming. Kebetulan aja beruntung. Wah, suamiku yang manis, rendah hati juga ya. Aku pulang ke Indonesia besok, akan bawakan hadiah untukmu. Hadiah apa? Besok kamu akan tahu. Kamu lagi ngapain? Aku baru saja mengantar Bos Ju. Kebetulan ketemu Suna juga. Anak ini tidak tahu tata krama. Di depan Bos Ju, dia memanggilku dengan nama langsung. Nana, bagaimana aku mengajarimu? Harus tahu aturan. Kamu mewakili muka keluarga Su. Ayah. Pintar, putriku yang baik. Aku salut sama kamu. Bahkan orang seperti Bos Wang. Bisa kamu atasi, WKWKWK. Lin Yuanze, kau cepat atau lambat akan diusir dari grup, diusir dari keluarga kami. Menantikan kerjasama lagi. Tidak usah nyentar. Jangan repot-repot. Menurut kabar terbaru, Direktur Grup Su, Ibu Wang Hui, berhasil memenangkan hak penamaan Sirius senilai 2,8 miliar, yang diakui oleh Persatuan Astronomi Internasional dan memberikannya kepada manajer baru, Departemen Proyek, Bapak Lin Yuanze. Bintang biru kerdil yang terletak di rasi Chinese Major ini. Jangan makan terus, ibumu sampai menghabiskan 2,8 miliar. Buat beli bintang untuk Lin Yuanze. Ibu Wang Hui dalam wawancara. Ibu gila ya? 2,8 miliar buat beli nama bintang. Menyurat ke WebImo. Juga seperti mengalami musim semi kedua karena Lin Yuanze. Ini kan 2,8 miliar. Cukup untuk orang biasa hidup beberapa keturunan. Ini uang masa depanmu yang dihamburkan. Uang yang dihabiskan Lin Yuanze. Dia tidak mungkin memberikannya padamu. Tidak boleh, aku harus cari cara. Buat Lin Yuanze cerai dengan ibuku. Kalau tidak begini terus, usaha keluarga Su kami lambat laun akan habis dihamburkan Lin Yuanze. Suamiku datang jemput aku. Jemput kamu kan wajar, kamu cantik banget. Gimana kalau ada yang berniat jahat? Apakah kamu merindukanku? Tentu saja ada. Ayo pergi. Sekarang kamu adalah tokoh terkenal di perusahaan. Tapi tetap harus rendah hati, banyak mata di perusahaan. Mata keluarga Su lebih banyak lagi. Mereka bermimpi ingin mengeluarkanku dari posisi keluarga Su dan menjatuhkanku. Tapi, aku semakin merasa bahwa mempekerjakanmu adalah pilihan yang tepat. Kita mau kemana? Kembali ke perusahaan? Boleh saja. Atau, kita bisa cari tempat yang sepi untuk berbicara.
Sudahlah, aku hanya bercanda. Hari ini ada lelang. Sekarang grup Su sedang beralih ke sumber daya mineral. Kita harus pergi melihat. Baik. Bos Wang, dengar-dengar kamu baru saja menikah dan menghabiskan 2,8 miliar untuk membeli bintang untuk pasanganmu. Apakah benar? Apakah itu benar? Katanya kamu dan suamimu sudah lama saling mengenal. Apakah kamu Bos Wang? Pasangan yang legendaris itu? Ya, Tapi kalian beda usia 20 tahun. cinta sejati sepertinya tidak ada hubungannya dengan usia, karena aku mencintainya. Permisi. Bos Wang, Bos Wang, Bos Wang. Hai, halo. Ini kan Bos Wang, baru menikah. Kenapa tidak memberitahuku? Takut aku merebut suamimu. Bukankah Bos Li sibuk sekali? Aku takut membuang waktumu, lagi pula kamu baru saja bercerai. Aku takut kamu sedih melihat ini. Bos Wang masih begitu perhatian. Tapi aku dengar kamu datang kali ini untuk tambang litium di Afrika Utara itu. Sayangnya, arus kas grup Su sedang ketat. Sepertinya tidak bisa mengangkat palu lelang. Ketat atau tidaknya arus kas tergantung dengan siapa dibandingkan. Bos Li, aku dengar bulan lalu. Kamu baru saja menggadaikan 30% saham untuk pendanaan. Jangan-jangan Bos Li juga kehabisan uang? Bos Wang memang cepat dapat informasi. Tapi lelang kali ini, grup kami pasti menang. Sebaiknya Bos Wang berpikir 2 kali. Jangan sampai industri besar grup Su hancur di tanganmu. Angkur di tanggamu. Mari kita lihat, siapa yang akan tertawa terakhir. Kita lihat saja nanti. Akun perusahaan kita benar-benar tidak punya uang lagi. Tidak penting, tapi lelang malam ini. Aku pasti akan bersaing dengannya sampai akhir. Tak kusangka, Bos Wang, kau benar-benar membawa si tampan ini ikut lelang. Kukira kau akan menyuruhnya menunggumu di luar. Apa grup Su sudah tidak punya orang lagi? Urusan ini tidak perlu Bos Li khawatirkan. Silakan semua duduk, lelang akan segera dimulai. Semoga Bos Wang hari ini bisa mengalahkanku. Apa yang Lin Yuanze tahu tentang pertambangan? Dia bahkan tidak bisa membedakan biji litium dan biji besi. Bos Wang, dalam memilih pria, wanita harus benar-benar membuka matanya lebar-lebar. Lihat, sama-sama pria. Yang di sampingku ini adalah lulusan luar negeri yang sangat berbakat. Bandingkan dengan orang di sampingmu, mungkin bahkan tidak pernah kuliah. Bos Li, kau benar-benar suka ikut campur. Aku setidaknya menemukan pria baik untuk hidup, sedangkan kau paling-paling hanya memelihara si tampan. Hak pengembangan tambang litium Afrika Utara, harga awal 500 juta. Lelang dimulai, 600 juta. 800 juta. 900 juta. Bos Wang, lanjutkan. Menarik. Kami mundur. Jangan dengarkan dia, nilai tambang ini setidaknya 1,5 miliar. Bagaimana? Apa akun grup Su tidak punya uang? Bahkan 900 juta tidak bisa keluarkan? Aku hanya merasa membayar 900 juta tidak sepadan. Hahaha, Bos Wang. Kau rela menghabiskan 2 miliar 800 juta untuk membelikan bintang untuk si tampan. Tapi untuk membeli tambang, 900 juta saja tidak rela? Kurasa ibumu benar-benar gila, Lin Yuanze. Sudah merusak keluarga kita. Damn. Bos Li, laporan survei terbaru. Tambang Afrika Utara memiliki kelompok gua bawah tanah, tingkat risiko penambangan sangat tinggi. Kalau Bos Li sangat menyukainya. Bisa mulai proses serah terima? Aku tidak mau lagi, sesuai peraturan, jika melanggar. Harus membayar denda 30%, kau. Kau menipuku.
Bos Lee, kalau memang tidak bisa, berikan saja pada mereka. Denda 30 juta lebih baik daripada 900 juta. Kami tidak mau lagi. Sangat disayangkan, kalau begitu. Grup Su kami menawar 100 juta. Ada yang mau menaikkan? Lin Yuanzhe, kau gila. Sudah tahu tidak bisa ditambang, masih nekat beli. Kau pikir uang grup Su kami datang dari angin? 100 juta sekali. Lock. Bos Lee, Anda benar-benar pintas seumur hidup tapi sesaat bodoh, laporan ekspektasi palsu. Bisa menipumu. Kau, Kalian. Area tambang ini sudah masuk cadangan internal. Sama sekali tidak bisa dilelang. Ini sistem memang baru menerima pemberitahuan. 3 menit lalu, aku sudah menyelesaikan. Pengambil alihan area tambang yang berdekatan. Kepeng kau. Tepat saat Bos Lee menawar 600 juta. Menurut peraturan, pemilik tambang yang berdekatan memiliki hak eksploitasi prioritas. Ini jebakan, kalian berkomplot menipu. Bos Lee, bukankah ini yang Anda katakan? Dunia bisnis. Seperti medan perang. Ayo kita pergi. Kau benar-benar hebat. Apa kau hanya seorang pengacara? Secara akurat, sekarang aku adalah priamu. Kalau begitu, priaku, semua rencanamu tadi tidak memberitahuku. Katakan, haruskah aku memberimu hadiah? Atau menghukummu? Bos Wang, tidak menyangkakan? Mempermainkanku di lelang, sekarang jatuh ke tanganku. Li Sui, apa kau tahu kejahatan penculikan dan penganiayaan sengaja? Melanggar kebebasan pribadi bisa dihukum. Diam. Kau membuatku rugi hampir 300 juta. Li Sui, kumohon lepaskan kami. Aku bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Lepaskan kalian? Hahaha, Bos Wang. Apa kau sangat peduli dengan pria tampan ini? Apa yang kau mau lakukan? Tentu saja menyuruhnya menemani almarhum suamimu. Jangan! Wang Hui, Kau tidak apa-apa? aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo ke rumah sakit. Segera bekukan semua rekening pribadi ibuku, ya, sekarang juga. Ibumu masih dalam pertolongan. Apa yang kau lakukan? Kalau ibu saya sampai terjadi sesuatu, saham akan otomatis dialihkan ke dana perwalian. Kita tidak akan dapat sepeser pun, nanti. Akan dibagi-bagi oleh pemegang saham lainnya di perusahaan. Ibumu sampai sekarang masih dalam perawatan intensif. Kamu sudah memikirkan cara untuk membagi-bagi harta, ya? Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien kehilangan banyak darah, meskipun operasinya berhasil. Tapi otaknya kekurangan oksigen cukup lama, bisa bangun atau tidak. Tergantung pada keinginannya untuk bertahan hidup. Lebih baik mati saja, saham kita jadi hangus lagi. Lin Yuanzhe, kamu gila berani memukulku. Dia adalah mertuamu. Jangan dulu bertengkar dengannya. Ini rumah sakit, banyak mata yang melihat. Kalau sampai ribut, dampaknya buruk buat kita. Kamu sudah sadar? Lin Yuanzhe. Bagaimana perasaanmu? Kamu tidak apa-apa. Saya juga tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Kamu tunggu, saya akan panggilkan dokter untukmu. Ibu, kamu membuatku sangat khawatir. Kata dokter, harus istirahat total. Tolong tenang, pasien sekarang butuh ketenangan mutlak. Keluarga mohon menunggu di luar. Meskipun sudah sadar, tapi tusukan itu merusak organ dalam. Ditambah lagi otak kekurangan oksigen. Dalam waktu dekat akan mengalami gejala penurunan daya ingat. Apakah dia akan lupa hal-hal penting? Memori terbaru paling berisiko, tapi beberapa hal yang sangat berkesan.
justru akan diingat lebih jelas. Lin Yuanzhe. Karena kamu terus-menerus mengejar, jangan salahkan aku. Besok, aku akan membuatmu diam selamanya. Li Sue bunuh diri di penjara. Bunuh diri? Ya, meskipun dia tidak mati, kelompok di belakangnya juga tidak akan membiarkannya, karena dia sengaja melakukan kekerasan. Yang menyebabkan harga saham perusahaannya turun 30%. Menjadi bumerang baginya. Lin Yuanzhe, matilah. Hati-hati. Untungnya tidak terlalu cepat, tidak ada masalah besar. Kita seharusnya bersaudara, tapi kenapa kamu berusaha mati-matian untuk membunuhku? Kecelakaan 3 tahun lalu. Sudah kuselidiki. Sopir itu sudah mengaku dengan jelas. Saudara. Orang tuamu memberikan semua kasih sayang. Padamu. Aku cuma anak angkat yang kalian temukan di keluarga Lin. Kecelakaan 3 tahun lalu, aku akan membuatmu merasakan rasa kehilangan segalanya. 12 tahun lalu, kau dikeroyok preman. Aku yang bawa besi masuk menyelamatkanmu. Waktu kecil kau demam tinggi. Orang tuaku yang jaga kau 3 hari 3 malam di rumah sakit. Kita seharusnya bisa hidup bahagia sebagai satu keluarga. Terus apa? Di mata mereka, hanya ada kau, anak kandung mereka. 13 tahun lalu, kau sendiri yang mendorongku jatuh dari tangga. Kami bawa kau ke psikolog. Disarankan masuk sekolah khusus untuk rehabilitasi, tapi orang tua takut kau disiksa di sana. Mereka lebih memilih menyadarkanmu dengan kasih sayang. Tapi rasa irimu menghancurkan semua ini. Ingat foto ini? Waktu kecil kau bilang, meski kita bukan saudara kandung, kita akan jadi saudara sejati. Kau juga yang bilang waktu kecil, kita akan saling menjadi pendukung terkuat. Tapi rasa irimu menghancurkan semua ini dengan tanganmu sendiri. Sejak kecil, kau selalu ingin merebut segala sesuatu dariku. Bahkan pacarku. Kau juga merebutnya. Aku hanya ingin membuktikan aku bisa melakukan segalanya lebih baik darimu. Kecelakaan 3 tahun lalu. Aku menyesal. Rasa irimu adalah biang keladi yang membuatmu kehilangan semua ini. Halo dokter. Ibumu sudah sadar. Ada apa? Ibuku sudah bangun. Ibu. Yuanzhe. Ibu akhirnya bangun. Setelah rapat Dewan Direksi, resmi menunjuk Lin Yuanzhe sebagai CEO. Tak disangka si tampan ini benar-benar berbakat. Sekarang panggil Bos Lin. Malah dewa. Villa di atas air, suka? Ayo kita main. Suka, Bos Lin baik hati sekali. Semua berkat ajaran Bos Wang. Jagoan ngomong. Ingat gak waktu kita pertama kali ketemu? Ingat. Waktu itu ada pengacara kecil yang gak dikenal. Ngetok-ngetok kaca mobilku, nanya. Mau naik motor dia nggak? Sekarang, aku aja udah jadi milikmu.